Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Sumsel Menyapa, masih bersama saya Dika Saputra. Kita akan berdialog bersama dengan pengamat ekonom Universitas Sriwijaya Dr. Sukanto yang tergabung melalui Zoom, via Zoom maksud kami di TVRI Sumatera Selatan. Selamat siang Pak Sukanto. Selamat siang Pak Dika, apa kabar Pak? Pak Sukanto, kita akan berdialog juga terkait dengan evaluasi pengentasan kemiskinan di Sumatera Selatan. Kalau kita melihat dari beberapa angka yang sudah disebutkan oleh BPS beberapa waktu yang lalu, bagaimana Anda melihat itu dan evaluasi juga bagaimana di tahun 2024 ini, Pak? Baik, terima kasih Pak Dika. Jadi kalau kita cermati data publikasi BPS terbaru ya di bulan Maret 2024 untuk Sumsel, kemiskinannya cukup menurun ya. Jadi sekitar 11,7 data kita itu 11,78 pada saat sekarang sekitar 10,97, artinya menurun sekitar 0,81%, 5,81. Artinya apa? Dan kami catat ini penurunan yang cukup besar di 3 tahun terakhir, Pak Dika. Nah, tapi kalau kita lihat tren misalnya dari 2014 sampai 2024 atau 10 tahun terakhir, kemiskinan kita itu hanya turun sekitar 2% saja, kurang lebih ya, persennya sekitar 0,2 per tahun. Nah, ini tentu menjadi tanya bagi kita semua mengenai kemiskinan ini. Kita paham bahwa kemiskinan ini memiliki masalah yang kompleksitasnya tinggi. Baik. Kemudian data juga menunjukkan penurunan kemiskinan juga kalau kita lihat berdasarkan wilayah perkotaan dan pedesaan. Kemiskinan juga masih relatif banyak di daerah pedesaan ya Pak Dika. Baik, untuk kita melihat juga dari beberapa faktor untuk pengentasan kemiskinan, kemudian strategi yang dilakukan pada tahun 2024, dilakukan baik berkolaborasi seluruh stakeholder yang ada di Sumatera Selatan. Bagaimana Anda melihat langkah-langkah konkret yang dilakukan untuk penurunan angka kemiskinan ini sejauh ini, Pak? Iya betul, memang kemiskinan bukan hanya pekerjaan dari pemerintah, Pak Dika, tapi juga pekerjaan dari seluruh stakeholder terkait. Jadi kalau kita hanya mengandalkan Kementerian itu akan sangat sulit sekali. Beberapa program memang disinergikan atau dikolaborasikan dengan terkait ya stakeholder yang ada, yang hasilnya cukup tampak. Ada satu daerah yang saya kira cukup menarik untuk kita kaji, yaitu Pali. Pali itu sekarang sudah menembus 1 digit, yang tadinya 2 digit di atas 10. Nah, sekarang Pali itu sekitar 9,8 dan menjadi salah satu wilayah di Sumsel yang memiliki kemiskinan di bawah 1 digit, di bawah 2 digit maksudnya. Nah, jadi mungkin menjadi catatan kita, kemiskinan ini bukan sesuatu bisa dikerjakan atau diberantas oleh pemerintah semata, tapi juga oleh semua. Nah, biasanya ada 2 hal yang dilakukan. Pertama, bagaimana kita meng-up pendapatan masyarakat, tentu dengan dinas-dinas terkait. Kemudian bagaimana kita akan mengurangi beban dari masyarakat. Nah, dari sisi peningkatan masyarakat, biasanya kita lihat dulu struktur dari kemiskinan itu. Saya sebutkan di atas bawah di awal tadi bahwa kemiskinan kita relatif terfokus di sektor pertanian. Nah, artinya marilah kita entaskan kemiskinan di sektor pertanian yang identik dengan pedesaan dengan cara menggandeng stakeholder yang berkecimpung di daerah pedesaan itu. Nah, yang kedua, bagi kemiskinan daerah perkotaan tentu relatif lebih complicated lagi, karena kemiskinan ini kan dari berbagai aspek yang kita lihat. Gitu Pak Dika. Oke. Kalau kita melihat dari beberapa tahun terakhir, kemudian juga upaya dari pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim di Sumatera Selatan, sebenarnya variabel yang paling mencolok untuk naik dan turunnya angka kemiskinan itu di sektor mana, Pak? Kemudian juga bagaimana untuk apa ya istilahnya mencarikan solusi terhadap hal-hal tersebut? Gitu. Baik, jadi kemiskinan ini kan banyak faktor yang berdampak, yang mempengaruhi ya. Bisa saja dari sisi misalnya pertumbuhan ekonomi. Nah, Sumsel ini beberapa daerah ada yang pertumbuhan ekonominya tinggi, tetapi juga kemiskinan juga tinggi gitu. Jadi orang menyatakan bahwa terjadi trade off antara kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Mestinya pertumbuhan ekonomi itu akan menurunkan tingkat kemiskinan. Dan yang kedua, dari sisi pengangguran, memang pengangguran kita di bawah nasional ya. Artinya mestinya juga kemiskinan juga akan inline dengan
kemiskinan nasional, ya, 1 digit juga. Kemudian ada tingkat inflasi. Inflasi biasanya terkait dengan kenaikan harga. Jadi orang-orang yang di bawah atau yang mendekat kemiskinan itu ketika harga-harga naik dia akan terjerumus ke kemiskinan. Nah, untuk itu biasanya dilakukan stabilisasi harga untuk menekan atau mengurangi beban pengeluaran daripada penduduk miskin itu. Dan yang terakhir dari sektor pertanian ada namanya nilai tukar petani (NTP). Nah, di beberapa komoditas NTP-nya juga relatif baik, tetapi ada beberapa komoditas yang stagnan. Misalnya perkebunan di komoditas karet itu harganya relatif tidak banyak berubah. Akibatnya ya tadi pendapatan masyarakat juga relatif konstan. Dan yang terakhir biasanya akan terkait dengan pengurangan beban tadi dengan bantuan sosial yang diberikan oleh masyarakat. Nah, kalau kita lihat data gitu ya, yang publikasi BPS itu, ternyata kemiskinan dari bulan Januari ke Februari itu kan bansos ini gelontorkan, dan di survei di bulan Maret kemiskinannya juga cukup tajam berkurang. Artinya ada korelasi lah setidaknya antara bantuan yang diberikan pemerintah, bantuan sosial itu dengan pengurangan kemiskinan. Ini menjadi catatan kita. Artinya ke depan kalau ingin mengurangi kemiskinan ya bantuan sosialnya relatif dimeratakan terhadap penduduk-penduduk yang rentan miskin, yang termasuk tadi disebut oleh Pak Dika kemiskinan ekstrim tadi gitu ya. Di kerak-kerak kemiskinan yang mau tidak mau suka sekitar 1-2% yang ada di Sumsel. Baik dok, tadi Anda juga menyebut bahwasannya salah satu faktor terbesar adalah kemiskinan lahan. Kemudian kita juga melihat bahwasannya dari data BPS Sumatera Selatan, ini penyumbang terbesar kemiskinan makanan sebesar 74,57%. Kemudian dua penyebab tingginya lain adalah beras dan juga rokok. Ini bagaimana tanggapan Anda terkait dengan data BPS ini? Nah, ini yang menarik nih sebenarnya ya. Jadi kemiskinan kan dua aspek ya, dari sisi pengukurannya adalah makanan dan makanan. Nah, jadi kalau data yang dari BPS terakhir itu sekitar 75% itu tentu oleh makanan. Kemudian sisanya itu oleh makanan. Nah, di makanan ini ada 3 komoditas utama yang menyebabkan oleh pedesaan dan perkotaan. Ini mirip gitu ya. Kalau daerah perkotaan itu beras sekitar 19%, kemudian pedesaan sekitar 5% kontribusinya. Nah, yang jadi catatan kita adalah rokok, sigaret. Kota desa itu sama, menjadi penopang gitu ya, menjadi atau menggiring masyarakat yang miskin. Nah, yang menjadi konsen kita juga ternyata di non makanan itu, masyarakat itu menyisakan atau mengalokasikan dananya itu untuk pendidikan itu relatif kecil gitu ya. Jadi agak berat juga mungkin untuk menurunkan kemiskinan dari 2 digit ke 1 digit karena tadi ya, pola perilaku masyarakat tadi yang cenderung untuk konsumtif terutama yang tadi walaupun tidak dilarang, tetapi kalau faktanya seperti itu kan 10% itu cukup besar ya. Ini kalau rokok bisa kita tekan 5% saja, saya kira kemiskinan tidak akan ada. Baik, kemudian juga kita melihat bahwasannya di beberapa tempat, khususnya di Sumatera Selatan juga ini masuk juga beberapa tahun yang lalu juga masuk ke dalam salah satu provinsi katakanlah miskin di situ. Kemudian juga saat ini tengah dilakukan penanggulangannya sehingga menyebabkan beberapa hal dimodifikasi, salah satunya adalah pasar sembako dan lainnya yang merupakan sebuah solusi konkret yang dilakukan oleh stakeholder terkait. Kalau Anda melihat sebagai seorang pengamat ekonom, seharusnya langkah strategis apa yang harus dilakukan oleh para stakeholder sehingga ini dapat menekan kembali angka kemiskinan di Sumatera Selatan, sehingga memang harapan kita bersama tentunya kemiskinan ini juga bisa dihilangkan atau paling tidak ditekan angkanya di Sumatera Selatan. Oke, baik. Memang kebijakan untuk pengentasan kemiskinan kan relatif sudah panjang gitu ya waktunya. Dari zaman dahulu ada namanya kebijakan yang fokus itu ya, kebijakan miskin. Artinya kemiskinan ini akan sangat menggerogoti kedaulatan suatu bangsa. Oleh karena itu tadi pemerintah selalu memfokuskan pada 2 hal tadi. Pertama adalah bagaimana meningkatkan pendapatan. Yang kedua bagaimana cara mengurangi beban masyarakat. Nah, kalau beban masyarakat biasanya ditekan dengan melakukan bantuan sosial, kemudian subsidi
Tetapi dari sisi lain, pemerintah juga berupaya untuk memberdayakan masyarakat agar pendapatannya meningkat. Itu sudah dilakukan. Tetapi ini ada catatan kita. Semestinya di mapping atau dibuat suatu area. Kita kan sudah paham nih wilayah-wilayah yang dengan tingkat kemiskinan tinggi kalau di Sumsel itu. Catatan kami ada di daerah Musirawas Utara. Itu kemiskinannya sangat tinggi sekali, sekitar 18%. Kemudian Ba, ada Lahat, ada Oki, ada Oi. Nah, monggo disisir kantong-kantong kemiskinan itu. Faktor penyebabnya kan pasti ada tuh. Karena wilayah-wilayah ini kan bergerak di sektor pertanian. Sektor-sektor pertanian ini artinya mungkin harga pupuknya yang harus kita perhatikan. Karena mereka kan pupuk yang mahal tentu akan menggerogoti konsumsi yang lain. Karena itu artinya banyak pupuk, subsidi pupuk juga harus menjadi perhatian, atau sarana produksi pertanian lain yang terkait dengan sektor pertanian. Sebenarnya mau daerah perkotaan mau tidak mau seperti itu pasti yang paling cepat tadi adalah ada. Baik. Pak Sukanto, juga kita nanti akan membahas bagaimana Anda melihat evaluasi yang maksudnya sudah dikerjakan oleh stakeholder terkait dengan kantong kemiskinan di beberapa daerah ini. Apakah sudah tepat dengan sasaran seperti yang Anda sarankan menyisir itu atau bagaimana? Mungkin pemirsa Anda di rumah juga penasaran, tetaplah bersama kami tentunya di Sumsel Menyapa.